Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang mulia, lalu kita berada di waktu yang mulia, serta dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, tak pernah berhenti. Walau masa pandemi, kita masih melihat tidak ada rezeki yang tidak pernah bersemi. Akan selalu mengejar-ngejar kita, dan tidak akan meninggal seseorang sampai rezekinya habis diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ini satu akidah yang harus kita yakini. Begitu luar biasa nikmat Allah. Salam dan salawat kita senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melihat beberapa hari ke belakang di mana sebuah kota yang begitu aman, kota tercinta, kota Makassar, dirusak, dicoreng namanya oleh sebuah tindakan yang sebenarnya ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah dituntunkan, apalagi diamalkan di dalam agama kita. Tindakan terorisme, tindakan bom bunuh diri yang terjadi ini akhirnya kemana-mana. CCTV begitu luar biasa merekamnya. Padahal pembunuhan yang terjadi 6 anggota FPI di kota Jakarta, entah kenapa CCTV-nya mati. Dan itu tidak bisa diungkap kebenarannya. Sedangkan terjadinya bom bunuh diri ini ada yang unik dan luar biasa. Entah kenapa CCTV-nya masih hidup. Namun bukan itu yang kita akan bahas. Yang akan kita bahas adalah apakah bom bunuh diri itu jihad ataukah tindakan jahat. Maka masyiral muslimin rahimakumullah, kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penegasan dan memanggil orang-orang yang betul-betul di dalam hatinya ada keimanan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Apa yang Allah panggilkan kepada kita? La takulu amwalakum bainakum bil bati illa an takuna tijaratan antara minkum. Itu pertama. Masih di ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran dan melarang kita untuk apa? Saling memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil, mencuri, merampok, korupsi. Ini sangat dilarang keras di dalam Al-Qur'anul Karim. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Belum selesai di ayat itu, masih dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala taqtulu anfusakum.
Allah Subhanahu wa taala melarang keras, janganlah kalian membunuh dirimu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kalau kita melihat di ayat ini, teguran yang betul-betul luar biasa. Ada 3 poin yang kita bisa petik terhadap kejadian demi kejadian terhadap tindakan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Naudzubillah. Yang pertama, terjadi salah persepsi. Di dalam ayat tadi, dalam surah An-Nisa ayat 29 tadi, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh dirimu. Ini sejalan dengan sebuah kisah nyata yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu terjadi peperangan. Ada seorang lelaki ingin ikut berperang bersama Nabi dan para sahabat, dan dia pun diizinkan untuk ikut. Dan pada saat di dalam peperangan, Anda tahu begitu luar biasa jagonya sang laki-laki ini menggunakan pedangnya, menebas musuh, banyak yang mati. Akhirnya setelah peperangan, dicarilah kaum muslimin jasad-jasadnya. Ternyata sang laki-laki ini ternyata dia meninggal. Dia tewas dalam peperangan tadi. Seluruh sahabat mengatakan syahid, syahid, syahid. Mengatakan bahwa laki-laki ini mati syahid. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La, tidak. Dia berada di mana? Finnar. Jadi saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh orang ini, laki-laki ini di dalam neraka. Loh, kok bisa? Padahal ikut jihad loh. Ternyata pada saat itu diceritakan oleh Jibril, dan Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, ketika dia begitu asiknya menebas musuh-musuhnya, dia sempat terkena tebasan juga dari lawan. Dia merasakan kesakitan. Belum waktunya untuk meninggal, tapi karena dia tidak mau merasakan rasa sakit, dia pakai pedangnya dan dia tusuk jantungnya. Dan ketika dia tusuk jantungnya, dan akhirnya mempercepat kematiannya. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh dirimu. Secara tidak langsung, ini sama persis dengan bom bunuh diri. Dan Anda tahu bagaimana ancaman di dalam neraka. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan siksaan yang sama. Dia akan terus menusuk dirinya. Lalu dia ketika berhancuran begitu, berluluran darah seperti itu, maka dia akan kembali utuh badannya. Begitu pula dengan bom bunuh diri, berserakan tubuhnya. Lalu setelah itu dikembalikan lagi seperti semula, lalu disiksa lagi, dia membunuh diri lagi selama dia di dalam neraka. Naudzubillah, berulang kali seterus-terusnya. Naudzubillah. Kalau kita melihat di sini, terjadi salah persepsi terhadap apa yang dialami sang laki-laki ini. Dia pikir bahwa kalau dia sudah tersiksa seperti itu, dia mending membunuh dirinya. Bayangkan, seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi dan hidup di masa para sahabat, dan dia ikut berperang bersama Nabi, masih salah persepsi. Apalagi kita, apalagi orang-orang yang menjadi pelaku teror itu, dia ini jaraknya 1400 tahun. Kira-kira bagaimana salah persepsi yang lebih lebar lagi? Nah, ini saja hidup di zaman Nabi, bisa salah persepsi terhadap wahyu Allah, terhadap sunnah Rasulullah, masih bisa banyak salah persepsi. Terbukti ada dedengkotnya Khawarij yang hidup di zaman Nabi, langsung memprotes di depan Nabi, wahai Muhammad, berbuat adillah. Bayangkan di depan banyak orang, dia berteriak seperti itu. Lalu Rasul mengatakan, kalau bukan lagi saya yang berbuat adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil seperti diriku? Jadi memang ada orang yang hidup di zaman Nabi, tapi ada aja yang salah persepsi terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang hidup sepeninggal Nabi. Kita ini jaraknya 14 abad lamanya. Jadi salah persepsi inilah yang akhirnya kita harus kembali ke jalan yang benar. Kita harus kembali kepada manhaj salafus saleh. Kita harus kembali kepada tuntunan para sahabat terhadap apa yang beliau dapatkan
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Kalau kita kapan salah persepsi menggunakan akal liar seperti yang dilakukan oleh para pelaku teror, entah dia itu konspirasi atau bagaimana, yang jelasnya mereka ini memiliki akal liar. Akal liar inilah yang dimana dia mempersepsikan sendiri isi ayat Quran dan sunnah Nabi terhadap sesuka hatinya. Dia sesuka hatinya, sesuka pikirannya. Dan itulah yang membuat hancur lagi. Nama Islam semakin tercoreng. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari kejadian ini kita bisa memahami makna jihad yang sebenarnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang turun dari bukit dan para sahabat saat itu sedang berkumpul bersama Nabi. Dan dia melihat laki-laki ini turun dari bukit untuk mencari nafkah. Selalu seperti itu. Pagi turun bukit untuk naik bukit lagi, turun bukit, seperti itu dia cari nafkah untuk keluarganya. Lalu apa kata para sahabat? Kalau saja pemuda ini menggunakan kekuatan dan masa mudanya untuk jihad di jalan Allah. Jadi para sahabat menginginkan pemuda ini ikut untuk berperang. Namun apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan ucapan sahabat tadi? Rasulullah mengatakan, "Wa man sabilullah illa man kutil." Emangnya jihad di jalan Allah itu hanya yang terbunuh dalam perang semata? Lah, tidak ternyata. Kata Rasulullah, "Man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah." Barang siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, dia bekerja mencari nafkah, lalu dia berikan kepada orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Fa fi sabilillah, kata Rasulullah. Lalu dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, "Wa man sa'ala ayya lahu fa fi sabilillah." Siapa yang bekerja menghidupi keluarganya, maka dia juga di jalan Allah. Jadi apa yang menjadi persepsi kita tentang makna jihad itu banyak yang salah. Padahal jihad yang sebenarnya itu bukanlah peperangan semata, tapi perang melawan hawa nafsu. Itu perang yang dikatakan oleh Rasulullah, perang yang lebih besar daripada perang Badar yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa para laki-laki itu ketika keluar dari rumahnya, kita nih laki-laki, kalau keluar dari rumah ancamannya begitu besar. yakni apa? Kematian pada saat kita mencari nafkah. Maka ketika kita mencari nafkah, kita sudah membaca Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Saat keluar rumah, apapun yang terjadi kita sudah bertawakal kepada Allah. Kita mencari nafkah yang halal untuk istri, anak, orang tua kita. Lalu ternyata apa yang terjadi? Kita meninggal dunia, maka kita mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah tentang hikmah di balik kejadian demi kejadian seperti bom bunuh diri ini. Ada kejadian pertama yang kita tahu di media tahun 2000 kalau tidak salah, itu kasus WTC, World Trade Center, yang dimana tanggal 9 bulan 11 saat itu terjadi pengeboman gedung World Trade Center WTC. Dan apa yang terjadi saat itulah terjadi namanya Islamofobia. Banyak yang takut dengan nama Islam, banyak yang takut terhadap Islam, banyak yang menuduh Islam itu teroris. Tapi tahukah Anda, banyak orang yang tidak tahu cerita di belakangnya itu. Ada cerita tersembunyi di balik terjadinya bom. Mau itu bom bunuh diri maupun terjadi pengeboman. Di hari yang sama, tidak lebih dari 3 hari, tiba-tiba ada 3 orang orang-orang Amerika, ini cerita langsung oleh Imam Syamsi Ali, itu mengucapkan syahadat. Orang Amerika mengucapkan syahadat karena pada saat terjadi pengeboman banyak yang menuduh, media menyebutkan bahwa Islam ini teroris, dan dia pun mempelajari langsung dari sumbernya. Dia baca Quran, dia cari kata-kata teroris, tidak ada sama sekali. Yang dia dapatkan malah mutiara-mutiara indah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Dan begitu pula banyak kejadian-kejadian lain. Begitu banyak orang-orang yang menuduh Islam. Maka apa yang terjadi? Pada saat itulah berbondong-bondong orang masuk Islam. Di Jerman begitu luar biasa. Begitu banyak yang bersyahadat secara massal. Ribuan orang masuk Islam serentak. Luar biasa. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna ayyuta fi nurullah bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu
walau karihal kafirun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang perilaku orang-orang yang suka menuduh-nuduh Islam ini. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka, dengan sosial media mereka, dengan berita online mereka. Mulut-mulut mereka ini berusaha untuk mematikan, memadamkan cahaya agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Apa kata Allah? Malah Allah menyempurnakan cahayanya. Allah pun makin membesarkan cahaya agama ini. Makin banyak yang akhirnya mengenal Islam. Dan walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Masya Allah. Jadi dari kejadian ini, yakin dan percaya, kemarin saja kita dengar ada berita tokoh nasional, penyanyi, seorang artis masuk Islam, ya kan? Coba ingat lagi tuh. Kejadian-kejadian seperti ini selalu ada hikmah di belakangnya. Takdir buruk memang terjadi, namun ada takdir baik di belakangnya. Jangan sampai kita hanya menerima takdir baik, lalu kita tidak mau menerima takdir buruk. Ingat, iman itu tidak 5,5. Iman itu rukunnya ada 6. Jangan sampai kita hanya menerima takdir yang baik saja, menolak takdir yang buruk, maka iman kita cuma 5,5. Dari kejadian ini, kita belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayang seluruh manusia, orang Yahudi, Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan sepeninggal Nabi, Abu Bakar As-Siddiq mencari orang yang dimana sering disuapi oleh Nabi, orang Yahudi, seorang kakek. Lalu apa yang terjadi, masyiral muslimin? Sang kakek ini yang selalu didapati, selalu disuapi oleh Nabi, dia ini orang yang buta, dan dia selalu mengutuk nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Muhammad pembohong. Tapi apa yang terjadi, masyiral muslimin, ketika meninggal Nabi, sang kakek Yahudi ini tiba-tiba disuapi oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini dikenal sangat lembut perangainya. Namun apa yang terjadi? Ketika disuapi seperti itu, sang kakek Yahudi mengatakan, kamu bukan bukan laki-laki yang biasa menyuapiku. Siapa kamu? Apa kata Abu Bakar? Saya orang yang biasa. Tidak. Kamu tidak selembut apa yang biasa disuapi oleh orang sebelummu. Di mana orang itu? Akhirnya Abu Bakar menyampaikan, sungguh orang ini sudah meninggal dunia. Lalu bertanya sang kakek Yahudi ini, siapa orang itu? Lalu Abu Bakar mengatakan, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar namanya, sang kakek Yahudi ini menangis dan tersungkur, dan dia akhirnya minta dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam ini membawa agama yang damai, membawa perdamaian, bukan permusuhan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.